Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para abi-abi, para orang tua, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, santriyin, rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Anugerah hidayah apa? Hidayatut taufik. Tentang hidayah sudah Abah uraikan. Apa hidayatut taufik itu? Hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah. Hidayah di mana kita bisa ibadah kepada Allah. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga kita berada di tempat yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Dan kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu tolabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus para santriyin rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini yaitu pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran iman atau pelajaran makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Ruslan menyampaikan dalam kitabnya Jubad, awwalu wajibin alal insani
ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama diwajibkan kepada setiap umat manusia, yaitu makrifat kepada Allah, yaitu iman yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada para nabi dan para rasul, 124.000 nabi dan rasul. Yang pertama ditarbiyah oleh Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka tidak ilmu-ilmu yang lain, akan tetapi ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu yakin, ilmu ma'rifat terlebih dahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ma'rifat, tentang keimanan. Itu selama kurang lebih 13 tahun. Gurunya Allah, muridnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajarannya tauhid, waktunya 13 tahun. Tinggal kita bertanya hari ini, kita sudah berapa tahun belajar ilmu tauhid? Sudah berapa tahun belajar ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena satu keterangan menjelaskan, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali ia mengenal zat yang ia ibadahi. Bagaimana mungkin kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengenal zat yang kita ibadahi, kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu yakin, ilmu iman, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum masuk kepada materi pelajaran ilmu tauhid, masih membahas iftitah atau muqaddimah. Untung iftitah muqaddimahnya sangat singkat, yang setiap kali Abah memulai pelajaran Abah bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Secara panjang lebar dan luas oleh Abah sudah diuraikan, sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anakku sekalian santri yang masih ingat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga sudah diajarkan. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan seru sekalian alam. Masih ingat makna Rabb ada 4: Al-Khaliq, As-Sahib, Al-Malik, Al-Hafiz. Jadi kalau kita menemukan Rabb di dalam Al-Quran, pastikan maknanya ada 4. Bahwa Rabb itu bermakna Al-Khaliq, pencipta. Rabb itu bermakna As-Sahib, pemilik. Rabb itu bermakna Al-Malik, raja. Rabb itu bermakna Al-Hafiz, pemelihara. Allah pencipta, Allah pemilik, Allah raja, dan Allah pemelihara. Pencipta apa? Pemilik apa?
raja apa, dan pemelihara apa. Teruskan bacaannya, al-alamina, kalimah jama muzakkar salim, alam-alam. Jadi Allah pencipta alam-alam, pemilik alam-alam, raja alam-alam, dan pemelihara alam-alam. Berapa alam yang diciptakan oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang dirajai oleh Allah, dan yang dipelihara oleh Allah. Abah hanya mengulang saja. Kata Imam Dohak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, jumlahnya ada 18.000 alam. Berapa? 18.000 alam. Yang kita tahu bahwa alam itu adalah alam dunia, yang disebut namanya alam Jabarut. Jadi selain alam dunia ada 17.999 alam. Jadi banyak alam yang kita tidak kita ketahui dibanding dengan alam yang kita ketahui. Ini makna daripada al-alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahullahu rahmatan lil alamin. Tentang salawat, tentang salam sudah diuraikan. Kemudian wa ala alihi, tentang sahabat, keluarga Rasulullah. Masih ingat ada keluarga secara biologis, ada keluarga secara agamis. Mungkin insya Allah masih ingat. Wa sahbihi, bahasan kita wa sahbihi. Rahmat Allah dan keselamatan Allah itu tetap kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Sekarang insya Allah kita akan teruskan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, agar malam ini iftitah selesai, sehingga 2 pekan yang akan datang kita akan masuk kepada pelajaran tauhid, pelajaran akidah. Pelajaran yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita yakini. Tunggu nanti 2 pekan yang akan datang. Menarik sekali. Tidak ada yang paling menarik kecuali pelajaran tauhid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah telah sampaikan bahwa sahabat itu terbagi kepada 2 bagian. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansor. Yang pertama yang ingin Abah sampaikan sebelum menjelaskan tentang sahabat muhajirin dan sahabat ansor, apa itu sahabat? Sahabat itu adalah mereka yang pernah berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Meyakini. Walaupun pernah berjumpa tapi tidak meyakini, mengimani bahwa dia adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi memiliki pangkat sahabat. Jadi yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengimani, meyakini atas kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terbagi kepada 2 bagian. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansor. Siapakah mereka sahabat muhajirin? Sahabat muhajirin adalah mereka sahabat orang Makkah. Orang mana? Orang Makkah yang ikut hijrah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena Nabi ada 2 tempat wilayah
dakwahnya pada saat itu. Yang pertama Mekah dan yang kedua adalah Madinah. Siapa sahabat Ansor itu? Sahabat Ansor adalah mereka yang menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sahabat Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang menunggu kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat Ansor berdasarkan sejarah jumlahnya ada 124.000 sahabat. Berapa? Jumlahnya ada 124.000 sahabat. Mereka adalah didakwahi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sehingga mereka menjadi mukmin dan muslim yang hakiki. Jumlahnya ada 124.000 para sahabat itu. Sejumlah 124.000 sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah sejak mereka masih ada di alam dunia, sejak mereka masih hidup, mereka diistiharkan oleh Allah, diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa 124.000 sahabat telah mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000 sahabat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang dulu masuk Islam di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansari. Siapa mereka? Mereka adalah dari sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansor yang kurang lebih berjumlah 124.000 para sahabat radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi kepada mereka. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka bahwa di akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga hanya para sahabat yang jumlahnya 124.000 itu? Jawabannya tidak. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sambungan daripada was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari, di situ ada walladzina tabauhum bi ihsan. Oleh karenanya dalam muqaddimah ini kalau ada papan tulis, abah tulis wa man tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, dan kepada mereka yang disebut dengan tabi'in. Siapa? Tabi'in. Sebelum kita lebih jauh, kita ingin mengetahui bahwa ada susunan dari atas, ada yang disebut dengan Rasul, ada yang disebut dengan Nabi, ada yang disebut dengan keluarga Nabi,
Ada yang disebut dengan sahabat Nabi, ada yang disebut dengan tabi'in, bahkan ada yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Kita harus tahu. Yang pertama kita harus tahu siapa itu para rasul. Para rasul itu mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk berdakwah menyampaikan wahyu itu. Sedangkan nabi mereka yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak diberikan tugas untuk mendakwahkan wahyu itu kepada kaumnya, kepada umat. Kemudian ada keluarga Nabi. Kita kemarin sudah dikatakan bahwa keluarga itu terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan keluarga biologis, ada yang disebut dengan keluarga agamis. Keluarga biologis adalah keluarga daripada keturunan, satu darah. Abu Jahal itu satu darah. Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Gelarnya Abul Hakam. Nama aslinya Umar bin Hisham. Karena pada saat itu ada dua Umar. Yang pertama Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Ini dua-duanya punya kehebatan. Kehebatan Umar bin Hisham karena beliau adalah ahli hukum. Sehingga ia menjadi kepala suku, presidennya di Mekah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini jeger, main cabok wae. Semua orang takut kepada Umar bin Khattab. Ini ada dua Umar, tapi dua-duanya kafir. Sangat mengganggu terhadap perkembangan ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab bukan saja mengganggu, akan tetapi Umar bin Khattab mengancam mau membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau membunuh, sudah terhunus pedangnya. Mau kemana kau wahai Umar? Aku mau bunuh Muhammad. Akan tetapi kehebatan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma anzil Islam bi ahadil umaroin. Ya Allah, ijahkan Islam dengan salah satu Umar. Apakah Umar bin Hisham yang terkenal dengan Abul Hakam, atau Umar bin Khattab yang terkenal dengan kejegerannya? Maka rupanya yang dikabulkan dari salah satu Umar itu bukan Umar bin Hisham, akan tetapi Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Ini cerita tentang tentang keluarga. Jadi ada keluarga biologi, ada keluarga agamis. Biologis dan ada keluarga agamis. Jadi walaupun keluarga biologi apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap keluarga. Akan tetapi manakala dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi ta'rif keluarga sebagai keluarga agamis, kullu taqiyyin, setiap mereka yang bertakwa. Setiap mereka yang bertakwa adalah keluarga Nabi, keluarga Rasul. Kalau kita memiliki ketakwaan dalam diri kita, otomatis kita menjadi keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di mana-mana menyampaikan sholawat, semoga sholawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Kalau kita memiliki takwa dalam diri kita, berarti kita kecipratan doa itu. Pasti kita akan mendapatkan rahmat dan pasti kita akan mendapatkan salam setiap kali mereka berdoa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Kemarin panjang lebar sudah Abah jelaskan. Kemudian berikutnya wa sahbihi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terbagi dua, ada sahabat muhajirin dan yang kedua sahabat ansar. Jumlah sahabat semuanya ada 124.000 sahabat. Kemudian berikutnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada yang disebut dengan tabi'in. Apa? Tabi'in. Siapa tabi'in itu? Tabi'in itu mereka yang berjumpa dengan sahabat. Mereka yang berjumpa dengan sahabat dan mereka iman kepada Allah. Mereka iman kepada apa yang diajarkan oleh para sahabat, menerima ajaran sahabat. Tabi'in adalah murid daripada para sahabat. Setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Ada generasi berikutnya, yaitu adalah mereka yang tidak berjumpa dengan sahabat, akan tetapi berjumpa dengan muridnya sahabat. Itu yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Terus tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita. Maaf, Abah tidak bermaksud anania, menyampaikan arti diri, tidak. Abah insya Allah nyambung karena Abah turunan daripada Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian ke Sultan Maulana Hasanuddin, terus masuk ke ayah Abah, dari ayah Abah ke Abah. Jadi artinya insya Allah Abah ngajar di sini punya sanad dari sisi darah, dari sisi keilmuan, sehingga dari apa yang Abah sampaikan ini memiliki sanad sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tabi'in berguru kepada sahabat, tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in berguru lagi kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita, karena kita sedang duduk belajar dari apa yang pernah diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Belajar yang diajarkan oleh para sahabat kepada tabi'in, dan kita belajar apa yang diajarkan oleh tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada tabi'ut tabi'in. Kalau kita menjadi tabi'ut tabi'in, asal dengan catatan bi-ihsan, dengan catatan bi-ihsan, karena di dalam ayat tersebut walladzina taba'uhum bi-ihsan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapatkan janji dengan surga nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 124.000 sahabat, akan tetapi mereka yang menjadi tabi'in, yang menjadi tabi'ut tabi'in dengan catatan bi-ihsan, dengan catatan bi-ihsan. Oleh karenanya di sini kita jelaskan wa man tabi'ahum bi-ihsan, dan orang yang menjadi tabi'ut tabi'in dengan ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwal ihsan,
Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Apabila kamu belum sampai kepada musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dapat melihat kamu sekalian. Ini yang disebut dengan ihsan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ihsan ini ada dalam diri kita, maka sama kita mendapatkan keridhaan seperti Allah memberikan keridhaan kepada para sahabat. Sama diri kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah janjikan kepada para sahabat, di mana kita di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah ingin coba gabung, karena adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah muridnya Rasulullah, kemudian tabi'in muridnya sahabat muridnya Rasulullah, kemudian tabi'in muridnya para sahabat, tabi'ut tabi'in adalah muridnya tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga sampai kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sahabat sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala padahal mereka masih hidup di alam dunia. Itu sahabat mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, ingin enggak menjadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah? Jawab. Tentu kita ingin. Tidak ada kebahagiaan kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah pasti akan mendapatkan janji daripada Allah, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emang ujug-ujug, tahu ujug-ujug? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan janji di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada sifat-sifat yang harus kita pelajari daripada sifat-sifat sahabat radhiyallahu an. Dan sifat-sifat sahabat ini diajarkan kepada tabi'in. Kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai pelajaran itu malam hari ini sampai kepada kita. Ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan janji daripada Allah besok kita di akhirat, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya hanya ada 6 saja. Perhatikan. Wallahi ketika ada dalam diri kita yang 6, kita mendapatkan ridha Allah. Kita mendapatkan janji dari Allah besok di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ini masjid menjadi saksi kepada kita. Ada 6 sifat yang dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhu, sehingga mereka diridhoi oleh Allah dan mereka sahabat ridho kepada Allah, sehingga Allah berjanji di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surganya. Dan ini juga akan diberikan kepada kita, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita, agar kita, asal kita mengikuti sahabat bi ihsan walladzina tabauhum bi ihsan. Ada berapa? Ada 6 sedikit. Perhatikan apa saja yang 6 itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, para sahabat memiliki hakikat kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah.
Abah ingin sebut satu-satu saja kerangkanya. Akan tapi ini perlu pembahasan entah selesai atau tidak pada malam hari ini. Masih ada waktu insya Allah. Yang kedua, para sahabat memiliki sifat sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, para sahabat memiliki ilmu, hakikat ilmu dan hakikat zikir. Kemudian yang keempat, para sahabat memiliki hakikat ikramul muslimin. Tolong catat baik-baik. Yang kelima, para sahabat memiliki keikhlasan. Dan yang terakhir, para sahabat mengorbankan waktunya untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala 10% dari masa hidupnya. 10% saja dari masa hidupnya. Ketika yang 6 ini ada dalam diri kita, hidup dalam diri kita, pastikan kita memiliki keriduan Allah seperti Allah ridho kepada para sahabat. Pastikan bahwa kita mendapat janji daripada Allah, nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, seperti Allah berjanji kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Subhanallah. Yang pertama, sahabat memiliki hakikat kalimah thayyib, yakni kalimah la ilaha illallah. Kita mulai sekarang. Kalimah la ilaha illallah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa ditinjau dari 5 sisi. Untuk mendapatkan hakikat kalimah thayyibah harus tahu. Yang pertama, la ilaha ditinjau dari sisi lafaznya. Apabila kalimah la ilaha illallah ditinjau dari sisi lafaznya, disebutnya kalimatut tahlil. Kalimah tahlil. Oleh karenanya apabila orang yang ingin melafazkan kalimah la ilaha illallah disebutnya tahlilan. Arek kamana? Arek tahlilan. Karena diundang, di situ ada melafazkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru sekitar lafaz saja. Panitia sibuk ngurus berkat, yang zikir sibuk lihat berkat. Entah hatinya kemana, hanya mulutnya saja melafazkan kalimah la ilaha. Ini disebutnya kalimatut tahlil. Kalimah la ilaha illallah sebatas dilafazkan, disebutnya tahlilan. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini ngaji sesungguhnya kalau dicatat baik-baik dalam hati, apalagi di buku, pulang bisa jadi kiai, buka pondok langsung, buka majelis langsung sesungguhnya. Tapi ada rekamannya, boleh nanti dilihat dalam rekaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah manakala ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya disebutnya kalimatut tauhid. Apa? Kalimatut tauhid. Karena kalimah la ilaha illallah bermakna tiada Tuhan yang wajib diyakini, yang wajib diimani, yang wajib dimakrifati illallah, kecuali Allah. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, 8 jilid semuanya, Imam Ghazali menyampaikan bahwa ilmu di alam dunia ini hanya ada 3 saja. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain yang ada di mana-mana, di toko buku, di perpustakaan, itu semuanya bersumber daripada 3. Yang pertama adalah al-ilmu bidzatillah. Yang kedua adalah al-ilmu bisifatillah. Dan
yang ketiga adalah al-ilmu bi af'alillah. Yang pertama ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ilmu tentang af'al Allah. Tentang ciptaan Allah, kerja Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semuanya bersumber daripada ketiga ilmu itu. Oleh karenanya kalau berilmu tidak mengacu, tidak merujuk kepada tiga ilmu itu. Yang pertama al-ilmu bi dzatillah, yang kedua al-ilmu bi sifatillah, yang ketiga al-ilmu bi af'alillah. Pasti ia akan mengklaim bahwa ilmu itu adalah ilmuku. Bahwa ilmu itu adalah ilmuku, bukan ilmu Allah. Padahal tidak ada ilmu di dunia ini kecuali milik Allah. Sehebat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, termasuk di dalamnya Imam Hanafi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, dan imam-imam yang lain tidak keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian dari ilmu kecuali sedikit saja. Artinya apa? Tidak ada ilmu di dunia ini kecuali ilmu itu adalah milik Allah. Enggak usah berbicara soal 7 lapis bumi, tidak usah berbicara soal 7 lapis langit, tidak usah berbicara soal gunung, tidak usah berbicara soal laut, soal sungai. Kita berbicara soal rumput kecil, sudah terpisah dari tangkainya, sudah kering, sudah hitam. Coba tanyakan kepada rektor IPB, tanyakan kepada dekan-dekan di IPB, kumpulkan seluruh mahasiswa IPB, tanya kepada mereka, maraneh nyir-nyir rumput sudah terpisah dari tangkai, sudah kering, sudah hitam, tanya ini buatan siapa? Kira-kira ada yang mengaku atau tidak? Bu, kira-kira ada yang mengaku tidak? Pastikan itu rektor, pastikan itu dekan, pastikan itu mahasiswa, tidak akan ada yang mengaku seorang. Karena secara teori yang namanya rumput, yang namanya daun berasal dari biji. Kemudian itu biji tidak akan pernah tumbuh kalau tidak ada pada tanah. Walaupun biji sudah ada pada tanah, tidak akan pernah tumbuh apabila tidak ada air. Yang menjadi pertanyaan, yang buat biji siapa? Yang bikin biji rambutan siapa? Urang jasinga ayat tuh menu bisa nyian biji cecenet ayat tuh. Yang membuat biji-biji itu siapa? Siapa? Allah. Yang membuat tanah siapa? Yang membuat air siapa? Allah. Dengan biji, dengan tanah, dengan air tumbuhlah pohon. Dari pohon tumbuh ranting, tumbuh dahan. Dari dahan dan ranting tumbuh daun. Setelah daun tumbuh bunga. Setelah bunga, kalau kata orang Jasinga, tumbuh pentil. Orang bahasa Indonesia nggak ada pentil, Pak. Tumbuh pentil. Dari pentil kepada apa itu? Lewat dari pentil. Bukan buah. Apa namanya? Gumasem. Dari
asam, matang. Setiap pentil warnanya hijau. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengecat hijau karena pentil? Ada yang mampu setiap pentil dicat hijau? Tanyakan Pak Jokowi. Ayo geracet eta hijau. Habis itu cat di toko cat. Yang buat hijau kepada pentil siapa? Kemudian setiap pentil rasanya pasti pahit. Yang membuat pahit kepada pentil siapa? Naik ke atas. Apa namanya? Asam. Setiap asam warnanya kuning. Yang ngecat kuning kepada asam siapa? Yang nyan asam kepada kuning siapa? Pindah jadi merah. Ketika warna merah, warnanya manis. Yang ngecat merah siapa? Yang menjadikan menjadi manis siapa? La ilaha subhan. Al-ilmu bizatillah. Al-ilmu bisifatillah. Al-ilmu bi'af'alillah. Enggak ada yang ngaku. Pasti mereka akan menyatakan itu adalah ciptaan Allah. La ilaha. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ada kecuali diadakan oleh Allah. Manusia tidak mampu mengadakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa mengadakan apa-apa? Karena dirinya juga diadakan oleh Allah. Karena di alam dunia ini hanya ada dua. Yang pertama al-khaliq, yang kedua al-makhluk. Khaliq itu bahasa Arab artinya pencipta. Al-makhluk itu yang diciptakan bahasa Indonesianya. Begitu. Apa itu definisi makhluk? Definisi makhluk atau bahasa yang diciptakan, kullu ma siwallah. Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Rumput selain Allah bukan. Binatang selain Allah bukan. Air selain Allah bukan. Bumi selain Allah bukan. Langit selain Allah bukan. Matahari selain Allah bukan. Laut selain Allah bukan. Semuanya adalah selain Allah. Setiap selain Allah pasti makhluk. Setiap makhluk diciptakan. Makhluk tidak ada yang mampu menciptakan. Satu-satunya yang mampu menciptakan hanya Al-Khaliq. Namanya juga pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah belajar dari Majlis As-Saifur Rahim, sejak pulang dari sini, pasti ketika melihat, jangankan melihat bumi yang menghampar, jangankan melihat langit yang membentang dari masyrik ke maghrib tanpa tiang, jangankan melihat laut yang setiap saat berdebur dengan ombaknya dan di dalamnya ada miliaran spesies ikan. Orang yang pernah ngaji di sini kembali melihat rumput saja yang bergoyang, merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti baru melihat dirinya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dipegang rambutnya. La ilaha, tidak ada rambut kalau tidak diciptakan oleh Allah. Turun ke bawah ke mata, la ilaha, tidak ada mata dengan segala penglihatannya kecuali diciptakan oleh Allah. Turun lagi ke bawah kepada telinga, tidak bisa mendengar kalau Allah tidak menciptakan telinga. Turun lagi ke bawah, tidak bisa mencium wangi atau bau kalau Allah tidak menciptakan hidung. Tidak bisa merasa kalau Allah tidak menciptakan lidah. Tidak bisa bekerja kalau Allah tidak menciptakan tangan. Tidak bisa berjalan apakah lagi berlari kalau Allah tidak menciptakan kaki. La ilaha
Di situ baru man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pastikan ia mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah manakala ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, disebutnya kalimatut tauhid. Kalimah tauhid. Kalimah yang membawa setiap orang ketika memaknai kalimah la ilaha illallah, di situ ada kewajiban untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraiannya sudah. Kemudian yang ketiga, kalimah la ilaha illallah setelah kalimatut tahlil, kalimatut tauhid, disebutnya kalimatut zikr. Kalimah zikir. Jadi pangkat yang ketiga, kalimah la ilaha illallah itu kalimah zikir. Kalimah zikir itu jumlahnya ada 7. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah Allahu akbar, yang keempat la ilaha illallah, yang kelima la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang keenam la haula wala quwata illa billahil aliyil, yang ke berapa? Yang kelima adalah istighfar, yang keenam la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian yang ketujuh bahwa setiap kalimah di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran itu disebutnya kalimah zikir. Kenapa disebut kalimah zikir? Karena kalimah la ilaha illallah suka diulang-ulang. Jadi kalimah yang suka diulang-ulang, apakah tasbih, apakah alhamdulillah, apakah la ilaha illallah, apakah Allahu akbar, apakah istighfar, apakah la haula wala quwata, atau Al-Quran kita ulang-ulang, itu kalimah-kalimah itu disebutnya kalimah zikir. Kalimah yang diulang-ulang. Oleh karenanya ada sebuah torekoh. Ada torekoh Qadiriyah. Ada torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Ini anak-anak santri dari Sulaimaniyah, abah tahu torekohnya Qadiriyah Naksabandiyah. Tapi kita harus tahu ada torikoh Qadiriyah, ada torikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Karena torikoh itu mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Karena kata keterangan semua kalimah zikir itu bagus. Akan tetapi kalimah zikir yang paling bagus daripada kalimah-kalimah zikir yang lain adalah kalimah la ilaha illallah. Keterangannya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita mengacu kepada thariqah Qadiriyah, pastikan zikirnya mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah itu 10.000 dalam satu hari satu malam. Kalau yang pernah ijazah thariqah Qadiriyah pasti 10.000. Tasbihnya pasti panjang. La ilaha illallah. 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 Berapa? 10.000. Saking hebatnya itu kalimah la ilaha illallah. Karena kalau kalimah la ilaha illallah dizikirkan, itu aras tiangnya terbuat dari cahaya. Ketika di alam dunia ada yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu tiang aras yang terbuat dari cahaya bergetar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada tiang aras yang terbuat daripada cahaya, uskun anta, kata Allah, kenapa engkau bergetar, diam apa? Kata itu tiang yang terbuat dari cahaya, karena di alam dunia ada yang menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Itu kata tiang yang terbuat dari cahaya, tiang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rob, di bawah bumi
ada yang sedang menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu daripada kamu. Mereka hari ini sudah selesai menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Kata tiang aras yang terbuat dari cahaya, wahai Rabb, aku tidak akan berhenti bergetar kalau engkau belum mengampuni dosa-dosa orang yang berzikir dengan zikir kalimah la ilaha illallah itu. Subhanallah, beruntung orang yang punya ijazah berzikir kalimah la ilaha illallah. Itu salah satu kehebatan. Nah, ketika ada seorang yang berijazah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dipastikan diberikannya 10.000. Ia zikir 10.000 setiap hari, setiap satu hari satu malam. Tiba-tiba ia bisa terbang. Tiba-tiba ia kalau berjalan di air tidak basah kakinya. Ketika ia naik pohon, walaupun berada dalam ranting yang sangat lunak, tidak patah. Mau begitu santri? Mau begitu? Tinggal ijazah saja. Abah pernah. Kalau enggak Abah tidak mengalami, tidak akan bercerita semacam ini. Kita pernah naik pohon pisang, enggak ngapa-ngapain tuh pohon pisang. Subhan. Datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir ini murid. Tuan Syekh, alhamdulillah saya sudah berhasil. Karena saya sudah bisa berjalan di atas air. Karena saya sudah bisa terbang. Saya naik pohon kecil pun, ranting kecil pun sudah tidak patah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, dipegang dadanya, naksaban. Apa artinya? Bukan itu tujuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berzikir bukan untuk bisa terbang, bukan untuk bisa jalan di atas air, bukan untuk bisa naik pohon, ranting tidak patah, apalagi untuk ngedoain seseorang buah cager sia. Bukan untuk itu. Zikir la ilaha untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kamu selesaikan sampai di sini saja 10.000. Dari mulai hari ini aku turunkan 165. Oleh karenanya yang ijazah kepada muridnya, kemudian kepada muridnya lagi, pasti dikasihnya 165. Seperti anak-anak santri Sulaimaniyah, pastikan 165. Namanya Qadiriyah Naksabandiyah, karena ada kata-kata Naksaban. Itu bahasa Irak. Begitu. Karena kalau santri sekarang 10.000 itu naik genting nggak ngapa-ngapain. Begitu. Ke sawah nggak ikut becek, pulang ke rumah udah selesai, udah hebat. Padahal tujuan zikir bukan itu, akan tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini disebutnya kalimah zikir. Kemudian yang keempat, kalimah la ilaha illallah disebutnya kalimah miftahul jannah apabila ditinjau dari sisi orang yang mengucapkan di akhir hayatnya. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, man qala fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi dakhala ini kalimah fi'il madi, maknanya telah masuk surga. Orang yang meninggal dunia, kemudian ia di akhir ucapannya kalimah la ilaha illallah, pastikan bahwa ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak serta-merta orang yang meninggal dapat mengucapkan kalimah la ilaha, tidak. Walaupun dihafalkan, walaupun dizikirkan.
Kapan kita akan dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita, sehingga kita dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Manakala la ilaha menjadi kalimah thayyibah, menjadi kalimah thayyibah. Bagaimana kalimah la ilaha illallah menjadi kalimah thayyibah? Manakala kalimah la ilaha illallah sudah terbentuk la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Untuk menjelaskan la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, perlu waktu. Malam hari ini waktu kita terbatas. Ibu-ibu perlu istirahat, perlu melayani suami, Bu ya. Ini malam apa, Bu? Malam apa? Ini malam apa? Malam Senin. Jadi ibu perlu bersolek di rumah untuk mengikram suami. Jadi yang kelima, kalimah la ilaha illallah disebutnya kalimah thayyibah. Itulah kalimah yang akan mendorong kita sehingga kita dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita, manakala kalimah thayyibah sudah ada dalam diri kita. Penjelasannya tunggu 2 pekan yang akan datang episode berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.